my channel. Aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Step Mitch. Dan di video hari ini aku pingin lebih ngobrol-ngobrol santai sama kalian. Kalau misal kalian bisa lihat di bawah sini, ini bener-bener banyak banget barang yang aku mau tunjukin ke kalian. Barang-barang ini udah aku siapin karena emang aku pingin banget tunjukin ke kalian my most favorite product yang aku emang bener-bener pakai, yang bener-bener aku suka banget selama tahun 2020 ini apa aja. Jadi di video hari ini aku pingin tunjukin semua yang aku suka di 2020 ke kalian semua. Dan video ini juga merupakan video terakhir aku di tahun 2020. Kita akan ketemu lagi di tahun 2021. Tapi sebelumnya aku mau bilang thank you so much untuk teman-teman yang udah dukung, yang udah support aku di channel ini. Aku harap di tahun yang baru nanti kita bisa saling support, bisa saling bantu lagi. Aku harap kalian juga bisa komen-komen di bawah tentang video apa aja sih yang kalian pingin tahu atau produk apa yang kalian pingin tahu. Dan semoga di tahun yang baru nanti aku bisa bantu kalian untuk review produk-produk yang kalian lagi pingin tahu. Aku akan usahakan sebaik mungkin. Dan juga aku mau bilang sorry barangkali di sepanjang tahun 2020 Step Mitch banyak salah, Step Mitch mohon maaf. Dan semoga kedepannya kita tetap bisa saling support dan saling terbuka. Kalian bisa tetap kritik saran di kolom komentar di bawah. Aku akan bacai komentar kalian satu-satu dan aku akan berusaha untuk jadi versi aku yang lebih baik lagi. Dan langsung aja kita akan mulai dari ujung aja. Jadi untuk hair care aku selama tahun 2020. Dan kalau untuk shampoo jujur aja aku nggak punya favorit yang sampai gimana gitu. Tapi pernah ada satu kali itu aku coba shampoo punya Natur. Aku akan taruh gambarnya di sini aja karena botol aku udah hilang. Sebenarnya aku suka banget sama shampoo itu karena dia itu bener-bener bikin rambut kita tuh halus. Jadi kalau misal kalian punya rambut yang frizzy atau yang kusut itu akan cocok banget di kalian. Cuman karena klaimnya dia itu mencegah rambut rontok, cuman di aku sendiri itu nggak kerasa, jadi aku nggak repurchase itu. Cuman aku suka pada saat diaplikasikan dia tuh sama sekali nggak bikin rambut kita tuh kusut ataupun kering. Yang kedua aku akan tunjukin ke kalian my favorite hair tonic. Jujur rambut aku tuh cepet banget rontoknya. Jadi rambut aku termasuk rambut yang rontok meskipun udah aku potong sependek ini. Dia tuh masih tetap rontok. Jadi aku udah coba beberapa produk di tahun 2020 ini dan ada dua sebenarnya yang aku paling suka. Cuman aku pilih yang ini karena dia tuh harganya lebih affordable dan dia tuh efeknya nggak kalah sama sekali. Tapi perlu diingat, yang cocok di aku nggak tentu cocok di kalian dan juga sebaliknya. Dan ini adalah produk yang aku suka. Jadi ini adalah hair tonic punya Rudy Hadiswarno yang ginseng extract. Dia ini bantu banget untuk rambut rontok aku. Jadi rambut rontok aku tuh berkurang banget semenjak aku pakai ini. Dan akhirnya sampai sekarang aku masih repurchase terus. Dan waktu itu aku memang salah beli. Jadi biasanya tuh aku beli yang versi lebih besarnya. Jadi yang lebih besar sekitar seginian. Tapi karena waktu itu aku nggak perhatiin, ternyata aku beli yang versi kecilnya. Tapi sama aja, ini menurut aku bagus banget. Yang ketiga aku ada favorite conditioner. Jadi sebelumnya aku tuh nggak gitu suka pakai conditioner karena aku males nunggu jujur aja. Tapi sejak aku pakai ini, menurut aku ini bagus banget sih. Jadi kayak rambut aku tuh nggak kusut sama sekali. Dan dia tuh jadi kelihatan lebih ada kilaunya dan gampang untuk disisir. Jadi nggak ruwet gitu, nggak kusut. Aku pernah coba yang kecil dulu. Jadi untuk ukuran normal, aku pertama tuh beli yang ukuran normalnya. Kemudian karena aku tuh suka banget, aku akhirnya beli yang 320 ml ini yang versi besarnya. Dan ini belum habis, tapi aku yakin di tahun depan aku pun akan repurchase ini karena aku memang sesuka itu sama conditioner Pantene yang Gold Series. Dan aku rasa dia ini worth it banget, meskipun dia itu sedikit lebih pricey daripada conditioner dia pada umumnya. Cuman aku rasa dia ini yang paling berpengaruh, paling kelihatan hasilnya di rambut aku. Selanjutnya aku ada favorite hair mask. Sebenarnya ini bukan cuman 2020 aja, aku udah pakai ini udah lama banget sejak aku masih umur 17 tahunan. Dan ini aku nggak ganti sama sekali karena aku emang saya suka itu sama hair mask ini. Ini punyanya Matrix Biolage. Dia ini yang Repair Insight yang advance. Jadi dia tuh yang warnanya merah. Dia cuma ada satu ukuran, cuma ada ini aja, 490 gram, dan dia tuh awet banget. Dan dia ini bener-bener bantu banget untuk memperbaiki rambut aku. Apalagi rambut aku tuh kadang ada yang bercabang. Dan dia ini juga bantu banget untuk rambut bercabang. Gila. Dia memang sedikit pricey, tapi kalau dilihat dari jangka waktu pemakaiannya, dia tuh
awet banget. Aku rasa ini juga worth it dan aku akan repurchase juga di tahun 2021. Selanjutnya dan juga yang terakhir untuk hair care aku, ini aku ada L'Oreal Mythic Oil yang ini. Jadi dosnya dia tuh packagingnya seperti ini. Aku rasa untuk L'Oreal dia tuh yang lebih terkenal yang Extraordinary Oil. Dan jujur sebelumnya tuh aku pakai yang Extraordinary Oil, cuman waktu itu aku kehabisan dan aku tuh ketemu yang ini dan aku coba-coba aja. Memang dia sedikit lebih pricey, cuman menurut aku dia hasilnya lebih bagus. Menurut aku sendiri dia itu teksturnya tuh lebih cair daripada Extraordinary Oil dan dia itu lebih cepat meresap di rambut kita. Dan dia tuh juga nggak bikin lepek. Dan yang paling aku suka dari Mythic Oil ini, dia tuh wanginya bener-bener wangi yang calm banget, yang wangi seperti wangi-wangi elegan gitu. Dan ini juga ngelindungi rambut aku pada saat aku mau styling rambut. Jadi kayak misalnya aku cato atau aku mau curl, dia tuh bisa ngelindungin juga. Dan menurut aku sendiri dia ini lebih awet daripada Extraordinary Oil. Jadi kelihatannya ukurannya sama dan untuk jumlahnya juga sama, cuman nggak tahu kenapa kalau dibandingkan ini lebih awet daripada pemakaian Extraordinary Oil. Dan ini aku baru aja beli lagi dan ini baru aku pakai sekitar segini. Dan ini memang menurut aku ini sebagus itu. Kelihatannya untuk yang hair care aku belum ada yang bener-bener aku review. Mungkin kalau kalian mau tahu, aku akan review di tahun depan aja. Dan next untuk yang paling sering aku bahas, skincare. Aku udah sempat ada bikin video tentang my skincare routine, day routine and night routine. Aku akan taruh linknya di sini. Anyway, untuk skincare yang aku paling suka, pertama untuk cleansing, karena setiap hari pasti double cleanse. Aku ada oil cleanser, sebenarnya bukan favorit yang gimana gitu juga. Cuman ini yang aku pakai selama 2020, ini punya Senka. Menurut aku dia itu kemampuan bersihinnya bagus banget. Jadi nggak ada residu sama sekali yang tersisa dari make up. Cuman kelemahan dia tuh agak perih di mata pada saat kita bersihin yang deket mata. Itu kerasa perih. Aku sempat ada review juga ini dan face washnya di video-video aku sebelumnya udah ada. Aku juga udah taruh semua review aku di satu playlist sendiri. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa cek. Dan untuk facial wash, sebenarnya yang paling aku suka akhir-akhir ini tuh punya Histoire Natural. Jadi ini memang dikasih, cuman nggak tahu kenapa aku suka parah. Jadi emang dia tuh sebagus itu. Kalau andai aku disuruh beli sendiri pun, aku juga akan repurchase ini. Karena dia itu bener-bener bisa melembabkan. Karena aku tuh sebelumnya nggak pernah ketemu sabun muka yang bisa melembabkan dan membersihkan jadi satu. Biasanya tuh nggak mengeringkan, cuman juga nggak melembabkan. Tapi ini bener-bener another level menurut aku. Dia sebagus itu dan packagingnya bener-bener elegan parah. Tapi kalau misal kalian cari yang harganya lebih affordable daripada ini SNK juga bagus. Ini nggak mengeringkan tapi juga nggak melembabkan. Ini pasangannya cleansing oil yang tadi, tapi dua-duanya mengandung fragrance. Jadi aku rasa untuk kalian yang punya kulit sensitive fragrance, nggak disarankan untuk pakai yang Senka. Tapi tetap kalau di antara dua ini aku lebih suka sama yang Histoire Natural. Masih di cleansing karena aku itu kadang ngakali kalau misal area mata dia itu kan lebih sulit dibersihin, apalagi kalau misal kita tuh pakai makeup yang waterproof. Kan yang sering waterproof itu kayak maskara, eyeliner. Jadi daripada lama-lama pakai cleansing oil kan perih banget. Jadi aku tuh pakai juga micellar water yang oil infused. Ini punya Garnier. Aku paling suka diantara micellar water yang lain itu yang oil infused ini karena menurut aku dia tuh wanginya bener-bener seger banget. Dan dia juga yang paling bersih, apalagi kalau misal untuk makeup waterproof lebih baik kalau pakai yang ada kandungan oilnya. Selain itu ini juga nggak bikin wajah kita tuh kerasa yang berminyak gitu meskipun belum dibilas. Jadi ini bener-bener aku suka banget karena apalagi aromanya sih, aromanya tuh bener-bener enak banget, segar banget, kayak wangi-wangi gimana gitu. Next, setelah cleansing ini aku ada exfoliating mask. Dan kalau kalian ngefollow Instagram aku yakin kalian udah pada tahu karena ini sering banget aku sebut di story aku. Super Volcanic Pore Clay Mask punya Innisfree. Ini benar-benar menurut aku ngefek sih karena dia tuh setelah pakai ini dia tuh lebih cerah gitu. Jadi kulit mati terangkat dan juga pori-pori aku tuh
seperti kerasa lebih bersih daripada sebelum aku pakai. Selain itu biasanya ini aku pakai pada saat kulit aku tuh kelihatan kusam, tapi untuk seminggu maksimal dipakai 2 kali aja. Tapi ini menurut aku masih my favorite exfoliating mask. Setelah bahas exfoliating mask, sekarang aku akan bahas toner. Kalau toner ini sebenarnya aku ada beberapa yang aku suka. Jadi aku ada 3. Yang pertama itu punya Tea Tree The Body Shop. Ini menurut aku bener-bener bagus banget karena dia tuh bisa calming redness di kulit kita. Jadi kalau misal kulit kita tuh lagi ada yang merah-merah peradangan gitu, ini bisa banget untuk calming karena dia mengandung tea tree yang bagus banget juga untuk jerawat. Ini aku beli yang 400 ml. Ini adanya setahun sekali kalau nggak salah. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk beli yang 400 ml, aku pasti beli yang 400 ml. Kemudian aku juga suka punya CosRX yang HA Clarifying Treatment Toner. Cuman sebenarnya ini udah habis dan aku isi pakai hand sanitizer, jadi supaya lebih gampang aja pakai spraynya. Cuman ini juga salah satu favorit aku sebelumnya. Tapi sekarang karena ada formula yang baru yang ABC Daily Toner, aku akhirnya pakai yang itu. Dan ini juga adalah salah satu toner favorit aku karena dia itu juga bantu untuk mencerahkan kulit supaya kulit itu nggak kelihatan kusam, dan dia itu mild exfoliation, jadi kita bisa pakai daily tanpa iritasi. Next, aku akan bahas mengenai serum. Sebenarnya untuk serum aku ada coba beberapa, cuman dari semua yang aku coba, menurut aku 2 ini yang paling gila karena emang aku sesuka itu sama 2 produk ini. Produk lain dari The Body Shop, Tea Tree juga, tapi ini serumnya ini bener-bener bagus parah. Kalau kalian yang masih belum coba serum ini dan kulit kalian adalah kulit berminyak ataupun kombinasi dan rentan berjerawat, kalian harus coba ini karena ini memang sebagus itu. Aku nggak tahu dari purchase ini berapa kali. Tiap kali habis aku pasti repurchase ini lagi karena ini memang bener-bener bantu banget. Dan dia ini juga bantu banget untuk memudarkan bekas jerawat. Meskipun dia tuh efeknya nggak instan, cuman kalau dipakai secara berkesinambungan atau konsisten, ini memang sebagus itu. Dan serum kedua yang aku suka itu juga dari punya Histoire Naturel. Jadi bukan karena dikasih aku bilang ini bagus, ini bener-bener aku suka parah karena dia itu bisa meratakan tekstur di wajahku. Jadi untuk di dahi aku sendiri tuh rentan banget ada tekstur, dan ini bantu banget. Jadi dia tuh super melembabkan dan juga tekstur-tekstur di wajahku tuh jadi lebih rata aja. Jadi permukaan kulit aku tuh lebih rata daripada sebelumnya. Dan kalau nggak salah ini juga bisa untuk anti-aging dan untuk kulit kalian yang kering karena ini memang semelembabkan itu. Tapi untuk kulit berminyak pun ini nggak bikin kulit kalian makin berminyak. Next, untuk sheet mask, aku ada coba beberapa. Cuman menurut aku yang udah aku coba selama ini, aku paling suka sama yang ini, SNP Jeju Marine Water Mask. Sebenarnya aku punya satu lagi yang punya Bird Nest, yang ini. Cuman ini masih belum aku coba. Jadi so far ini yang paling aku suka. Dan selanjutnya untuk eye cream, karena mata aku tuh sering banget kering, apalagi di bagian sini. Karena sering banget pakai eyeshadow, kan dia tuh bentuknya powder gitu. Jadi bisa membuat kulit di area mata kita tuh kering, dan itu cepet banget bikin tanda-tanda penuaan dini seperti keriput atau garis-garis halus. Jadi aku pakai eye cream, dan ini aku sebenarnya masih coba sampel sih. Tapi ini menurut aku bagus karena dia tuh bener-bener melembabkan banget. Ini punya Innisfree yang Jeju Orchid Eye Cream. Ini salah satu favorit aku juga. Jadi aku rasa ini aku akan repurchase di tahun 2021 karena emang aku sesuka itu sama eye cream ini. Dan selanjutnya aku akan bahas moisturizer. Sebenarnya untuk moisturizer yang aku suka itu Innisfree Green Tea Seed Cream. Ini bener-bener deep hydration banget. Cuman ada kalanya ini tuh bisa terasa terlalu berat di kulit kalian karena tekstur dia tuh krim dan dia cukup thick. Tapi menurut aku sendiri aku suka sama moisturizer ini karena dia tuh bener-bener melembabkan, tapi nggak sampai yang seperti ada layer tambahan di permukaan kulit kita. Dan ada lagi yang aku suka parah, jadi aku tuh dapat sampel dan ternyata hasilnya sebagus itu di wajah aku. Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Capsule Cream. Ini benar-benar bagus banget karena dia tuh bantu untuk mengecilkan pori-pori. Tapi ini untuk anti-aging tingkat awal. Jadi untuk kalian yang masih belum umur 20, aku nggak saranin kalian tuh coba yang ini.
tapi menurut aku memang dia sebagus itu. Dan untuk moisturizer yang aku pakai di day skincare aku paling suka itu sama yang ini, COSRX Oil Free Ultra Moisturizing Lotion, karena dia tuh sama sekali nggak lengket dan ringan banget di wajahku. Cuman memang kalau dipakai pada saat malam hari dia tuh sedikit kurang melembabkan, apalagi kalau kita selama 8 jam kita kan nggak ada konsumsi air sama sekali. Ini mungkin akan sedikit kurang melembabkan, apalagi di kulit kalian yang kombinasi. Tapi aku rasa kalau misal kulit kalian berminyak, ini akan fine-fine aja di kulit kalian. Next, my favorite lip balm. Ada dua, sama-sama dari Nivea. Yang pertama yang Original Care. Ini yang aku pakai pada saat malam hari aja. Dan untuk daily aku pakai yang Soothe and Protect. Dia ada SPF-nya 15 dan menurut aku dua-duanya ini benar-benar bagus banget. Meskipun dia tuh harganya affordable, tapi kualitasnya memang sebagus itu karena hasilnya langsung kelihatan. Dan untuk yang Soothe and Protect, dia tuh juga bantu mengembalikan warna sehat bibir kita, dan menurut aku ini keren banget. Aku ada satu lip balm lagi, tapi nggak bisa dibilang yang favorit gimana gitu, karena antara suka dan gak suka juga. Jadi dia itu punya Innisfree yang seperti ini, warna dia tuh orange gitu. Dia menurut aku ukuran lip balm dia sama sekali nggak melembabkan, malah cenderung mengeringkan, tapi dia tuh pigmennya bagus. Jadi untuk dipakai daily dia itu lebih baik daripada pakai lip product lain, karena kecenderungan lip product itu bisa mengeringkan bibir. Dan ini tuh ada di antara lip balm dan juga lip product, tapi aku suka banget sama warnanya. Jadi ini mungkin juga akan masuk di salah satu lip balm favorit aku. Dan yang terakhir dari skincare, karena ini juga adalah step terakhir, ini adalah sunscreen. Dan ini adalah Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen. Menurut aku ini bisa dibilang adalah favorit aku di tahun 2020, karena dia tuh hasil akhirnya satin dan dia tuh bantu untuk kontrol produksi minyak di wajah kita. Tapi yang nggak aku suka dari dia tuh ada white cast-nya, dan itu cukup mengganggu karena white cast-nya tuh cukup kelihatan. Jadi biasanya ini harus diakali, jadi seperti kasih layer tipis pertama terlebih dahulu dan baru dikasih layer lagi yang kedua. Karena kalau misalnya pakainya langsung banyak, dia itu white cast-nya cukup kelihatan di wajah kita. Tapi overall menurut aku ini adalah sunscreen favorit aku di tahun 2020, karena memang hasilnya tuh kelihatan banget di wajahku dan dia tuh bantu banget untuk mencegah produksi minyak berlebih di wajahku. Kelihatannya hampir semua produk skincare yang tadi aku bahas itu udah sempet aku review semua. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih detail mengenai masing-masing produknya, kalian bisa coba cek di playlist aku di reviews, karena semua udah aku taruh di satu playlist. Setelah skincare kita beralih ke makeup. Dan menurut aku untuk makeup ini nggak gitu banyak sih, karena jujur kalau dibandingkan makeup aku lebih suka skincare. Cuman untuk makeup ini aku ada beberapa. Yang pertama ini aku ada foundation cushion. Dia ini punya Laneige nail cushion. Packagingnya bener-bener lucu parah. Dan ini juga salah satu favorit aku karena dia tuh hasilnya flawless banget tapi juga full coverage. Dan menurut aku kemasannya ini juga imut banget. Dan kalau pas kita genggam gini tuh rasanya pas banget di genggaman. Dan ini juga travel friendly, bisa kalian bawa kemana-mana. Dan dia juga udah ada cerminnya. Dan masih base makeup, aku rasa kalau misal kalian udah lihat video-video aku sebelumnya untuk makeup, aku rasa kalian udah pasti tahu sama produk ini. Ini adalah Missha Perfect Cover BB Cream. Kalau untuk daily aku lebih suka pakai ini karena ini nggak clog pore sama sekali. Karena untuk foundation kecenderungannya itu terlihat lebih berat gitu aja di wajah. Jadi untuk daily aku lebih suka pakai BB cream. Dan untuk ukuran BB cream dia tuh coveragenya bener-bener tinggi parah. Dan menurutku ini bener-bener bagus banget di wajahku. Tapi dia tuh ada oksidasinya. Jadi kalau misal kalian mau beli ini, pastikan kalian beli itu sekitar setengah atau 1 tingkat lebih cerah daripada warna kulit asli kalian, karena setelah dia teroksidasi dia tuh warnanya akan lebih menyatu sama kulit kita. Next untuk eyeshadow, aku rasa ini salah satu brand sejuta umat pecinta makeup, Colourpop. Jadi ini bener-bener menurut aku gila banget sih, pigmennya tuh bener-bener keluar banget. Dan semua warnanya tuh bisa kalian pakai untuk daily. Jadi mulai dari warna-warna matte yang bisa kalian pakai daily seperti ini, sampai warna-warna shimmer glitter untuk tampilan yang sedikit lebih glam itu juga ada. Jadi ini pasti kepake semua. Dan
pigmentnya udah nggak bisa bilang lagi, emang sebagus itu. Jadi untuk eyeshadow udah nggak bisa diganggu lagi. Ini memang favoritku, bisa dibilang satu-satunya favorit aku selama tahun 2020. Next, aku ada bronzer punya The Body Shop. Dan aku sukanya ini karena dia itu warnanya bener-bener cantik parah. Jadi kalau misal kalian suka warna-warna yang warm, yang seperti sun-kissed look, aku yakin kalian pasti suka sama warna yang ini. Ini warna golden bronze. Dan dia tuh bener-bener kasih efek bronze yang natural banget di wajah kita. Jadi seperti, emang bener-bener kulit kita tuh seperti sun-kissed, tapi juga masih sehat gitu. Dan kalau aku lihat-lihat lagi di sini, menurut aku paling banyak dari makeup favorit aku tuh ternyata lip product semua. Jadi kayak sebagian besar itu ternyata lip product karena memang variannya banyak banget. Dan salah satu produk sejuta umat lagi ini adalah punya Peripera. Ini aku ada yang Ink Velvet, bahkan boxnya masih belum aku buang karena memang biasanya tuh abis aku pakai aku masukin lagi di boxnya. Ini yang seperti ini, Ink Velvet. Kemudian ini aku punya dua warna sih, cuman ini yang paling aku suka. Satunya itu yang Hip Beige Pink, jadi dia tuh seperti ini. Tapi aku lebih suka yang ini untuk warnanya. Ini warna nomor 6 yang Salad Deep Rose. Yang kedua masih produk Peripera, ini adalah Ink Matte Blur. Dan menurut aku ini gila banget karena dia tuh bahkan bisa menyembunyikan bibir kita yang lagi pecah-pecah. Dan dia ini nggak ada stainnya, cuman menurut aku sendiri ini nggak mengeringkan sama sekali. Dan warna dia tuh bener-bener cantik parah, yang matte, bener-bener gampang banget untuk di blend. Mau kalian pakai untuk full ataupun kalian pakai untuk ombre, ini bagus parah. Di sini aku punya dua warna, yaitu True Red Brick dan juga Dusky Orange. Dan diantara keduanya jujur aku nggak bisa pilih warna mana yang lebih bagus karena emang aku sesuka itu sama Ink Matte Blur punya Peripera. Dan lip product terakhir yang aku suka ini punya Kose. Aku nggak tahu bacanya gimana, aku akan taruh tulisannya di sini aja. Jadi dia itu bener-bener nggak mengeringkan sama sekali, meskipun dia itu nggak tahan lama. Jadi kalau misal kena makanan atau kalian minum itu cepet banget hilangnya. Tapi menurut aku ini adalah satu-satunya lip product yang sama sekali nggak kerasa kering di bibir aku, malah melembabkan bibir aku. Dan dia tuh warnanya cantik juga, jadi kayak warna coral gitu. Jadi nude pink, coral nude gimana gitu. Dan ini bahkan bisa mengcover luaran bibir kita yang terlihat sedikit gelap. Itu bahkan dia bisa tutup. Padahal warnanya menurut aku lumayan terang, tapi pada saat diaplikasikan dia tuh bahkan bisa menutupi warna gelap di sekitar bibir kita. Gila banget. Dan tadi kelupaan, jadi ini aku ada eyeliner favorit aku juga selama tahun 2020. Ini punya Vocalior dan ini aku dari purchase 2 atau 3 kali. Yang aku suka dari dia tuh karena dia tuh ujungnya bener-bener tipis banget. Jadi kalau pas kita gambar itu bener-bener presisi. Selain itu warnanya tuh bener-bener yang hitam blackout dan juga ada efek glossy-nya untuk eyeliner. Dan itu adalah yang aku cari dari eyeliner. Aku nggak tahu kalau misal kalian nggak suka sama yang efek glossy, mungkin kalian nggak akan suka. Cuman kalau kalian suka sama efek glossy dan juga yang hitamnya sampai hitam pekat, aku rasa kalian pasti akan suka ini. Karena menurut aku sendiri harga dia tuh affordable banget dan juga kualitasnya oke banget. Last but not least, makeup terakhir yaitu loose powder. Ini punya Mijen, ini salah satu favorit aku. Karena dia ini hasilnya bener-bener natural parah dan dia itu bener-bener mengerjakan bagiannya dengan baik dan affordable. Dia bener-bener bisa bantu untuk kontrol minyak, apalagi untuk crack di bagian smile line dia tuh bantu banget. Dan efeknya natural parah, nggak kelihatan seperti di dempul gimana gitu. Apalagi dia tuh sama sekali nggak clog pores dan nggak ada warnanya. Jadi pada saat diaplikasikan ini nggak akan ganggu warna base makeup kita jadi lebih putih atau lebih gelap. Ini gak ganggu sama sekali. Next, kita beralih ke body care. Jujur untuk body care gak gitu banyak, cuman aku tetap akan share aja. Body care pertama favorit aku di tahun 2020 ini aku baru aja dapet. Sekali lagi bukan karena aku dapet sehingga aku suka. Body scrub punya Scarlett. Menurut aku ini bagus parah karena dia itu selain dia itu mengangkat sel-sel kulit mati di kulit kita seperti eksfoliasi di tubuh kita, dia ini juga sekaligus melembabkan. Padahal selama ini aku coba body scrub dia tuh
memang mengeksfoliasi, cuman nggak ada yang melembabkan. Jadi saat aku coba ini aku bener-bener langsung jatuh cinta. Dan menurut aku ini juga bagus banget, wanginya enak banget. Ini yang romansa, dia tuh wanginya seperti aroma bunga gitu. Dan aroma dia ini juga awet. Jadi meskipun setelah kalian pakai body scrub dan kalian mandi pakai sabun biasa, wanginya itu tetap akan tersisa di kulit kita dan jadi seperti wangi alami tubuh kita. Next untuk body care, untuk sabun sebenarnya aku nggak pilih-pilih. Cuman menurut aku paling suka tuh pakai Dettol karena wangi dia itu juga nggak ganggu. Dan menurut aku sendiri dia tuh banyak keuntungannya karena dia tuh sekaligus antiseptik. Apalagi kalau misal kita tuh mandi setelah kita tuh aktivitas di luar ruangan atau kita habis aktivitas berat yang sampai kita tuh menghasilkan keringat, itu aku lebih suka pakai Dettol. Dan untuk body lotion sendiri jujur aku masih belum bisa move on dari Nivea Extra White Body Serum yang Care and Protect karena dia tuh ada SPF-nya. Jadi kalau untuk dipakai siang hari ini bantu banget, apalagi untuk ngatasi belang ataupun warna kulit tidak rata, ini bantu banget di aku. Ini aku nggak tahu udah repurchase berapa kali dan aku yakin kalau ini habis aku akan repurchase lagi untuk kesekian kalinya. Dan jujur untuk lotion untuk malam aku nggak gitu sering pakai lotion untuk malam sih. Jadi kalau malam biasanya aku abis mandi ya udah kayak gak pakai lotion gitu. Tapi aku rasa untuk produk-produk yang akan aku sebutin ini juga termasuk body care, cuman bukan bener-bener yang body care yang gimana gitu. Jadi di sini tuh aku ada bedak namanya Hirosin. Dan menurut aku dia ini bantu banget apalagi untuk ngatasi bau badan kalau pas kita berkeringat. Sejauh yang aku coba, bedak-bedak yang dipakai di badan kalau pada saat kita berkeringat dia tuh aromanya akan jadi nggak enak banget. Tapi kalau ini dia tuh ada efek mintnya, jadi dia tuh sekaligus kayak membuat tubuh kita tuh kerasa dingin dan juga seger gitu. Aku rasa ini karena mungkin dia salah satu bedak obat, karena ini ada tulisannya medicated skin powder. Dan kalau misal pas ada seperti gatal-gatal merah-merah di bagian badan, ini biasanya juga bisa bantu banget. Jadi ini selalu ada di rumah aku, selalu stok karena emang multifungsi banget. Dan aku jarang banget singgung ini, kelihatannya bahkan nggak pernah aku singgung sama sekali bahkan di teman-teman aku, tapi aku hari ini mau share karena menurutku ini bisa jadi salah satu yang kalian butuhin dan aku emang sesuka itu juga sama ini. Aku dari purchase nggak tahu beberapa kali. Dan ini adalah Sugar Pot Wax. Jadi aku rasa untuk kalian yang punya masalah sama rambut-rambut halus, ini menurut aku ini bener-bener bantu parah. Dan untuk aku sendiri, ini aku jarang banget ngomong sih sebenarnya. Kayaknya almost nggak pernah, bahkan di teman-teman aku kayaknya nggak pernah. Biasanya aku pakai Sugar Pot Wax ini itu di daerah underarm karena emang menurut aku untuk rambut di daerah underarm tuh sedikit ganggu. Jadi setiap kali aku merasa itu ganggu, aku langsung pakai Sugar Pot Wax ini dan langsung aku cabut gitu aja. Tapi ini juga ada kelemahannya. Bagi kalian yang nggak biasa pakai wax, ini mungkin akan sakit di kalian. Tapi pada saat diaplikasikannya, dia tuh nggak sakit. Pada saat cabutnya aja yang sakit. Dan sebenarnya dia ini terbuatnya dari bahan-bahan natural. Aku rasa dia ini dari gula sih, karena pernah waktu itu aku tuh kelupaan, jadi aku taruh sembarangan gitu. Dan ternyata banyak semut yang datang dan semut-semut tadi itu ngumpul di dalamnya wax ini, jadi kayak mengelilingi karena emang ada yang belepotan di samping-sampingnya. Emang belum aku bersihin pas itu. Dan tadi kelupaan, sebenarnya akhir-akhir ini tuh aku suka banget pakai face roller. Jadi nggak cuman untuk wajah aja, jadi kayak untuk massage di leher ataupun di tangan. Ini bantu banget karena aku tuh sering pusing, jadi kadang itu di bagian pundak aku itu aku suka roll pakai ini. Biasanya setelah pakai skincare aku baru pakai ini. Dan untuk yang kecil ini biasanya aku pakai di wajah seperti di bagian sini. Karena salah satu pusat pusing itu biasanya bisa dimasas di area sini. Meskipun nggak boleh terlalu neken. Dan aku nggak pernah pakai ini pada saat ada jerawat aktif karena takutnya kepencet dan malah pecah di dalam. Jadi ini aku pakai di wajah pada saat emang gak ada jerawat aktif aja. Dan last dari body care ini adalah hand cream karena jujur aku gak tahu kenapa wajahku kombinasi mengarah ke berminyak, tapi kulit aku lainnya itu kering. Dan apalagi tanganku waktu itu malah sempat seperti
pecah-pecah gitu, sampai ada yang terkelupas. Apalagi akhir-akhir ini kita kan lebih sering cuci tangan pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol. Itu juga nggak baik sebenarnya untuk kulit, cuman karena emang untuk bunuh virus di tangan kita harus cuci tangan dan juga pakai hand sanitizer. Jadi aku juga siap-siap bawa hand cream. Ini adalah hand cream favorit aku di tahun 2020. Ini sebenarnya hadiah dari teman, dan ini punya Milate Fashiony Fruit Hand Cream, dan aku suka yang varian banana karena menurut aku sendiri aromanya itu bener-bener kayak buah, kayak pisang, dan wanginya tuh bukan wangi yang enak ataupun yang menyengat gitu. Dan yang aku suka dari dia itu bener-bener melembabkan parah, dan juga dia ini nggak lengket sama sekali pada saat diaplikasikan. Dan yang keren, dia itu sama sekali nggak licin pada saat misal kita habis pakai dan kita itu tangan kita kena air. Dan dari semua barang yang udah aku sebutin, aku akan sebutin beberapa barang yang emang bener-bener most favorite aku di tahun 2020. Dan menurut aku kelihatannya aku nggak akan bisa move on dari barang-barang ini. Yang pertama dari hair care, dari series hair care aku ini adalah hair mask aku dan juga Mythic Oil. Menurut aku ini dua hair care yang bener-bener harus dan bagus banget untuk dipakai. Kemudian untuk skincare sendiri ada 4 skincare yang menurut aku bener-bener bagus parah. Yang pertama dari cleansing, itu Lactobacillus Refined Foam punya Ester Natural. Ini bener-bener bagus parah karena bisa melembabkan dan juga membersihkan dengan baik. Itu udah kayak gila banget. Yang kedua ada serumnya. Serum aku juga pakai 2 ini. Ini bener-bener aku nggak bisa pilih. Seperti keduanya tuh punya kelebihan masing-masing yang nggak bisa digantikan sama yang lainnya. Jadi 2 ini yang paling aku suka. Dan jujur, saking sukanya aku sama produk Ester Natural, karena emang baru-baru ini aja aku kenal Ester Natural, aku tuh sampai coba juga sunscreen mereka, cuman belum aku buka sih. Jadi mungkin aku akan coba ini di tahun baru dan aku akan update ke kalian. Aku akan bikin full reviewnya nanti setelah aku coba. Dan skincare keempat yang paling aku suka ini adalah Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Capsule Cream. Meskipun dia ini cuman sampel, tapi hasilnya tuh bener-bener langsung kelihatan. Jadi pori-pori aku tuh kelihatan lebih kecil, dan ini kelihatannya aku bakal repurchase ini di tahun 2021 karena emang aku langsung suka banget pas aku coba produk ini. Next, ini aku ada lip balm. Dari semua lip balm yang tadi udah aku sebutin, menurut aku yang paling kelihatan efeknya itu yang Soothe and Protect yang SPF 15 yang ini. Meskipun ini nggak bisa dipakai untuk malam karena dia tuh ada SPF-nya, jadi kalau malam lebih baik pakai yang original care. Dan untuk body care, menurut aku yang aku nggak bisa move on itu hand cream, karena nggak tahu kenapa aku suka parah sama aromanya, dan kemampuan dia melembabkan itu bener-bener gila banget. Apalagi dia tuh nggak lengket dan nggak licin pada saat kena air. Dan juga untuk makeup, kelihatannya aku ada 2 yang bener-bener aku akan susah banget move on atau ganti ke produk lain. Yang pertama ini adalah Perfect Cover BB Cream punya Misha, karena emang sebagus itu. Ini aku dari purchase kedua. Dia itu ada brightening agentnya dan juga bisa untuk anti aging. Jadi seperti skincare dan base makeup dijadiin satu. Ini emang sebagus itu. Dan yang terakhir, my most favorite product 2020 ini adalah Peripera Ink Matte Blur yang Dusky Orange, karena dia tuh warnanya warm banget dan juga warnanya tuh cantik parah, dan ini bisa dibilang salah satu lip product yang paling aku suka di tahun 2020. Dan I guess that's it untuk video my favorite product 2020. I hope you guys enjoy it. Thank you guys for watching, dan Merry Christmas and Happy New Year. See you guys next year.